Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali melaksanakan persekutuan doa keluarga secara online. Melalui persekutuan keluarga ini diharapkan setiap kita dapat rutin membentuk persekutuan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, pernahkah kita merasa sendirian? Merasa tidak ada tempat ataupun orang yang bisa kita ajak untuk berbicara? Merasa bahwa pergumulan yang kita hadapi adalah sesuatu yang amat berat. Sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami hal tersebut. Dalam persekutuan doa keluarga malam ini, kita akan menggumuli keadaan yang demikian melalui tema Tidak Sendirian, dengan bacaan yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh sejenak. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sungguh layak kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya telah mempersekutukan kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita menyanyikan Bertemu dalam Kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bersama Tuhan maka kita tidak akan pernah sendirian. Namun seringkali kita tidak cukup peka terhadap dampingan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu cara agar kita peka terhadap pekerjaan Tuhan adalah dengan senantiasa berdoa. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk bersama berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar persekutuan ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Kiranya melalui persekutuan ini kami senantiasa dikuatkan oleh karena kasih.
Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca berita firman Tuhan melalui 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Mari kita bersama-sama membacanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan yang kita dengar dapat kita terima dengan baik dan dapat bersama-sama kita lakukan. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan "Mampirlah dengar doaku".
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih bisa bersekutu walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami boleh disatukan di dalam kasih Tuhan melalui persekutuan kami pada hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri menginspirasi kami, Tuhan sendiri membimbing, mengajar kami, supaya sungguh kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, khususnya ketika kami menjalani masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami membuka hati kami membuka pikiran kami, biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dari kitab Yesaya pasal 41. Kita akan membaca ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah tidak sendirian. Mungkin ada sebagian dari kita yang takut sendirian seperti itu. Dan kesendirian, Bapak Ibu, ini pun menjadi salah satu ketakutan terbesar yang ditakuti oleh manusia. Ini termasuk salah satu dari 7 ketakutan terbesar yang ditakuti oleh manusia, selain takut kepada kematian, takut gagal, takut jatuh miskin, dan salah satunya adalah takut sendirian, Bapak Ibu. Karena pada hakikatnya kita membutuhkan orang lain untuk dapat hidup, untuk dapat mengeluarkan potensi diri kita, sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu, mengapa Allah mengatakan bahwa aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Yesaya ini ditulis di dalam konteks bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Tentu kita bisa membayangkan berada jauh dari kampung halaman, tidak bisa menyembah dan beribadah di bait suci adalah sesuatu yang menekan. Sungguh keadaan yang tidak enak, sungguh keadaan yang membuat bangsa Israel terpuruk. Jangankan berada di pembuangan, Bapak Ibu, berada di rumah saja dalam kondisi seperti ini, mungkin kita sudah tertekan, kita sudah stres, kita sudah bosan. Karena kurang lebih sudah 2 bulan kita melakukan physical distancing, diam di rumah. Ada tekanan tersendiri, baik tekanan psikis maupun tekanan fisik. Bangsa Israel mengalami lebih parah lagi mungkin ketika mereka berada di pembuangan di negeri Babel. Nah, itu benar-benar menekan sehingga Allah pada pasal 41 ini, sebenarnya dimulai dari pasal 40, Allah mengeluarkan janji atau menyatakan janji kepada bangsa Israel bahwa dalam keadaan terdesak seperti itu pun Allah akan menolong. Allah akan membebaskan umat pilihannya itu keluar dari pembuangan. Dan setepatnya di sini Allah menyatakan janjinya melalui Nabi Yesaya di pasal yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan firman Allah ini juga menguatkan kita semua yang berada dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin kita lemah, kita
sudah tidak berdaya, atau kita merasakan tekanan yang begitu berat, entah tekanan secara ekonomi, tekanan secara psikologis, dan banyak tekanan lain yang kita rasakan, tetapi kita mau mengimani firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita tidak sendirian, Bapak. Ada Allah yang senantiasa menopang kita semua. Dan kita menghadapi segala keterpurukan ini pun kita tidak sendirian. Sebab saudara-saudara kita, baik yang bersama-sama dengan kita di dalam satu persekutuan GKI Harapan Jaya, maupun kita sebagai persekutuan umat manusia di seluruh dunia ini, kita bersama-sama berjuang, memperjuangkan kehidupan di tengah pandemi yang mengglobal ini. Dan ayat 14 menjadi penguatan bagi kita. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Cacing dan ulat adalah hewan yang lemah, hewan yang ringkih dan rapuh. Dan itu pun menandakan betapa lemahnya Israel, dan betapa lemahnya juga diri kita. Tapi kita yang lemah ini ditolong oleh Tuhan dan ditebus oleh Tuhan kita. Jangan takut Bapak Ibu, kita tidak sendirian. Oleh karena itu, mari menggantungkan hidup kita kepada Tuhan senantiasa. Dan jangan lupa juga kita hadir bagi sesama, karena kita nggak sendirian. Mari kita juga meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita, yang mungkin juga membutuhkan kehadiran kita sebagai perpanjangan tangan Allah bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saudara, bersama Tuhan kita yakin bahwa kita tidak pernah sendirian. Ketika kita diperkenankan menjalani kehidupan ini dengan berbagai pergumulan yang ada di dalamnya, maka Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Sebelum masuk dalam doa pribadi dalam setiap keluarga, maka kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.